Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Unya Lestari, NIM saya 17650-151. Di sini saya akan meringkas materi manajemen proyek IT tentang fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS atau spesifikasi fungsi, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana pemulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga menulis development proposal atau proposal pengembangan, dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS atau spesifikasi fungsi, isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan, karena fase desain akan membahasnya. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut gambar 6.1 adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek. Pendefinisian user. Analisis bersama-sama dengan user mengembangkan diagram seperti apabila gambar 6.1 mereka memulai dengan membuat daftar semua user yang akan dimiliki hubungan dengan sistem, termaksud user tidak langsung seperti studi. Kemudian mereka menggambar garis panah untuk sebuah input dari dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau dengan melewatinya. Pendefinisian antarmuka user. User dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah, yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis. Spesifikasi fungsi atau sering disingkat FS menjelaskan semua tingkat laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas: menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman, termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi terinci. Tujuan utama menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakan
laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Personal yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Throughput atau jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu. Dan growth atau perkembangan. Kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan sebagai contoh bagaimana jika RD berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Sebuah komputer tercepat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk merespons berbagai perintah. Demikian pula, jangan menjanjikan dengan pasti mengenai throughput atau growth. Janji-janji yang pasti dapat diberikan pada sejumlah hal, seperti jumlah user, ukuran file, translate per menit, atau pengembangan hardware. Akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sulit dipenuhi pada waktu penerimaan. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kontak atau berfungsi yang terdapat pada gambar 6.2. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Pengiriman yang lain atau outside deliverables. Dokumentasi menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhiri dengan baik. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik. Diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek, seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan tes. Buatlah daftar seluruh kegiatan. Istilah kondusi dan asumsi. Terms, condition, dan asumsi. Teknik penulisan untuk pembaca teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknik, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tertulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu, Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya.
Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu form query dan report bagian digunakan dalam user. Case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau disingkat CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Excelator. Excelator dapat digunakan untuk mengembangkan data flow diagram atau disingkat DFD tingkat tinggi seperti gambar 6.2, kemudian memecah DFD ke level-level berikut yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu, layar, dan fasilitas laporan dari gambar untuk membantu menjelaskan kepada user input dan output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse. Input laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apakah tugas-tugas masing dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikut. 1. Programmer kunci atau perancangan mengundurkan diri. 2. Komputer pengembangan tidak tersedia. 3. Peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. 4. Paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. 5. Sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhir staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan dari fase analisis. Diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen menyebabkan analisis paralys. Ambil 1 orang dari tiap departemen dan kumpul dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis. Spesifikasi fungsi untuk FS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. 3. PPP, perbaikan untuk memasukkan perhitungan baru dan jadwal-jadwal sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan.
4. Desain tingkat atas default left telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan yang menggambarkan. 6.1. Ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama. Bagaimana sistem akan bekerja dengan bagian utama yang akan diproduksi. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.